Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfina dengan NIM 200222100. Baik, saya akan membahas tentang peran IPTES berbasis Islam sebagai mediasi dakwah. Peran teknologi dan Islam. Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi merupakan transformasi dan peradaban dari masa ke masa. Karena adanya perkembangan dunia tak bisa terhindarkan dari segala aktivitas kebutuhan manusia. Oleh karena itu, teknologi merupakan suatu sistem yang mampu memudahkan aktivitas manusia menjadi lebih maju dan berkembang, dan dapat digunakan melalui waktu dan tempat yang efisien dan efektif. Sebut saja, salah satu contoh kebutuhan manusia adalah informasi tentang kebutuhan hidup, industri pangan, dan informasi tentang pendidikan sebagai kebutuhan yang didapatkan melalui media sosial, serta tidak lagi menggunakan sistem secara tradisional. Kecenderungan perubahan tersebut sebagai upaya inovasi dalam menjawab kebutuhan manusia lebih mudah karena tantangan era globalisasi. Semakin berkembangnya teknologi, maka juga semakin banyak aspek kehidupan yang perlu dikembangkan. Tanpa adanya teknologi, informasi mungkin berkembang yang terjadi tidak akan semaju ini. Dakwah merupakan sesuatu kewajiban dalam ajaran Islam yang dibebankan agama kepada umatnya, baik yang sudah menganutnya maupun yang belum. Sejauh ini, ulama sepakat bahwa perbedaan hanya berkisar pada aspek apakah kewajiban ini bersifat individual ataukah bersifat kolektif. Sejauh ini, perbedaan yang ada hanya berkisar pada apakah kewajiban ini bersifat individual. Berlaku untuk kelompok tentunya sebagai representasi kelompok lain, sehingga ketika tugas dakwah telah dilaksanakan, suatu kelompok gugur kewajiban kelompok lain dalam komunitas yang sama atau wajib kifayah. Sebagai ulama berpendapat bahwa dakwah merupakan kewajiban individu. Sekalipun demikian, dakwah tetap memerlukan kelompok khusus yang ahli dan memiliki kemampuan manajerial dalam melaksanakan tugas dakwah. Posisi dakwah dalam posisi teknologi dalam memediasi dakwah, yaitu posisi teknologi sendiri merupakan status netral bagi manusia, tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya. Teknologi dalam Islam sangatlah penting untuk mengembangkan dan membangun peradaban yang kokoh, seperti yang pernah dilakukan para khalifah Islam dalam membangun pengetahuan yang secara ilmiah. Membicarakan tentang topik peran teknologi dalam posisi dakwah memang harus menjadi topik kehausan bagi umat Islam saat ini, karena dakwah adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam aktivitas seorang muslim. Karena segala aktivitas dakwah harus disampaikan secara bil hikmah. Oleh karena itu, posisi teknologi dan informasi sangat membantu keberlangsungan dakwah dan mensiarkan Islam. Dengan adanya teknologi, informasi Islam secara normatif bisa tersampaikan dengan mudah melalui perangkat teknologi yang digunakan saat ini. Sering kita melihat pesan-pesan dakwah di media digital oleh para pendakwah, maka bisa dikatakan bahwa teknologi sudah mampu menjadi penggerak dakwah secara mudah dijangkauan oleh kalangan manapun. Karena dakwah harus mampu menyebarluaskan Islam secara komprehensif dengan memanfaatkan fasilitas teknologi. Menurut Nur 2011, dakwah mampu mengikuti teknologi sebagai upaya optimalisasi syiar dakwah Islam lebih efektif kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai sarana dakwah Islamiyah merupakan bentuk tantangan besar bagi perkembangan Islam itu sendiri, karena penggunaannya
relatif mudah dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga perlu adanya referensi yang kuat berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar penyebarannya. Dalam pandangan Islam, tidak pernah bertentangan terhadap iptek, karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa telah disediakan semua apa yang manusia tidak ketahui. Hal dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam konteks ini, keduanya harus berjalan dengan seimbang dan selara untuk mendapatkan khasanah ilmu pengetahuan dan peradaban manusia dari sebelumnya. Tak hanya itu, dengan adanya teknologi dan informasi adalah bentuk tantangan zaman yang harus dihadapi oleh dakwah Islam itu sendiri, agar mampu menjadikan sarana yang sebaik-baiknya dalam bentuk fasilitator perkembangan Islam yang akan datang dan menciptakan masyarakat madani, dan tentunya tujuan Islam bisa tercapai dengan sebenar-benarnya. Baik, demikianlah pembahasan saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.